hidup lo bakal gue komentarin di Bacotan Arya. Oke guys, balik lagi di Bacotan Arya di video yang baru ini dan di konten gue yang baru ini gue bakal reaction. Kalau kemarin gue pernah bikin podcast atau reaction mbak gue sendiri yang berumur 94 tahun tentang pengalamannya hidup di zaman Belanda yang susah. Kali ini gue bakal reaction sahabat dan teman gue sendiri dari SD yaitu Sabar Menanti. Buat kalian pasti ini banyak nih yang nonton teman-temannya Sabar ya, karena cukup hits orang ini ya. Oke, kalian langsung aja ya kita ya. Kita mau nge-reaction atau ngebacotin nih orang. Jadi, kita mulai dari awal ya. Sabar Menanti. Jadi, gua kenal nih orang dari SD pas dia ke Jambi kelas 2 SD dia pindah ke Jambi dan sekolah di SD gua. Jadi, gua kenalnya dari situ. Dan lu mau tahu nggak anjing? Nih orang songong bet dari dulu. Jadi ceritanya apa? Kau masuk SD 60 tuh kayak mana? Terus sebagaknya kau tuh kayak mana? Ya ceritain silakan. Enggak apa-apa, lanjut. Jadi tahun 2012. Tahun 2012 sebelumnya saya tinggal di Palembang. Di Palembang tuh pernah nyoba sekolah SD cuman beberapa bulan karena ya kenakalan, bukan remaja, karena kenakalan apa? Kenakalan masih kecil, anak-anak. Iya, kenakalan kanak-kanak, akhirnya putus sekolah. Kurang ini juga sih, kurang perhatian dari orang tua juga. Lanjut, singkat cerita, datang ke Jambi. Pindah ke Jambi itu sama orang tua atau sendiri? Awalnya tuh cuman berkunjung Oh, cuma liburan gitu. Iya, ke tempat paman. Di Jambi, tepatnya di Kasang Jaya. Terus tuh karena cerita-cerita kenakalan, mama cerita ke paman nakal gitu kan, di Palembang sering bolos, sering nggak pernah balik ke rumah, sering nggak tahu makan di mana. Masih kecil tuh? Iya. Sudah kayak itu? Ya. Terus? Sering nggak ganti baju, nggak mandi pun sering. Lebih jadi, ke apa ya, berandalan gitu? Iya. Dari kecil? Tapi nggak tahu bahwa itu tuh berandalan. Oh, cuman kayak happy-happy be dulu. Iya, happy-happy be. Ya, orang nengoknya mungkin jijik, tapi karena masih kecil kan, nggak tahu happy, nggak ada beban juga. Ngerasa happy lah di situ kan. Terus tuh sudah belum pindah, masih cerita-cerita kayak itu, sudah menjelang 3 hari, akhirnya nggak tahu ini apa, berundingnya kayak mana, keputusannya langsung ditanya, Sabar, mau dak tinggal di Jambi sementara dulu? Kata paman. Ya itu segeknya sementara dulu. Sementara katanya. Iya, mama nih ada perlu mau. Oh, yang bilang sementara dulu mama. Iya, sementara dulu mama mau ada perluan katanya, pergi ke mana gitu, nggak tahu ya, masih lupa juga, masih ini kan udah lama. Ya mau baik kan, karena dulu tuh di Jambi ini ya lumayan seru lah. Pergaulan baru, kawan-kawan baru. Enak. Langsung dapat banyak kawan baru tuh. Iya, di sini kan. Ya merasa karena katanya tuh sementara, ya maulah. Tapi tetap pas mama pergi tetap nangis, ngejar. Oh, tetap nangis ya, karena ditinggal. Terus udah lama pokoknya setiap malam tuh nangis terus karena ini kan ditinggal orang tua. Walaupun sama mama tuh jarang di rumah juga, tapi tetaplah sedih. Tapi gitu Bar, banyak belum tahu nih, Sabar nih yatim nggak sih Bar? Yatim. Di Sabar tuh ditinggal ayahnya dari umur? Sekitar umur 3 tahun. Umur 3 tahun, belum masuk SD tuh. Umur 3 tahun, berarti udah tahu nggak kalau di umur segitu tuh emang ditinggal apa, belum tahu? Ya belum tahu. Jadi kayak apa, kan masih 3 tahun tuh masih kecilnya tuh. Dia belum tahu tuh. Taunya ditinggal tuh pas merasa sudah SD nih lah. Oh, pas masih di Palembang apa yang di Jambi? Di Jambi. Oh, di Jambi baru ngerasa. Iya, karena di Palembang tuh udah ngerasa karena berkelana terus di luar, terus jalan-jalan terus lah, happy-happyan kan. Iya, bukan jalan-jalan sih kayaknya. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Ya tapi kan kayak happy gitu kan, kemana-mana. Mandi di kali sama kawan. Itu fase di mana-mana udah beban yang hidup. Iya.
Langsung deh singkat cerita masuk di SD 60 nih. SD aku nih. Kelas 2. Kayak mana kok awal masuk terus sampai kok jadi preman di situ? Preman. Nah, ceritain. Yo, Ayo. masih bawaan Palembang ya, karena main selalu di luar. Yo ngomong selalu Ngegas tinggi. nada tinggi terus kan. Ini sumpahnya preman nih dulu di SD. Nada tinggi. Nggak tahu itu, entah itu tuan rumah, entah itu orang sano kan, preman sano. Pokoknya semua tantang. Di SD tuh pas gua sama sahabat zaman SD tuh ada istilahnya tuh main raja. Raja tuh kayak pemimpin di SD tuh, bener gak? Jadi kayak ada raja 1, raja 2, raja 3 untuk pemimpin di SD tuh. Jadi sabarnya sering ya, bukan sering sih, malah hampir berapa hari ya sekali coba bertinju tuh loh, sama berantem sama orang-orang situ. untuk ngerebutin raja. Untuk ngerebutin raja 1, raja 2 untuk pemimpin di SD tuh. Bukan cuman itu, bukan sabar itu bukan nantangin sesama SD. Dia pernah nantangi anak SMP. Bayangin anak SMP yang jauh di atas dia ditantangi dan kalah orang tuh. Bayangin. Tapi sabar selama berantem tuh pernah kalah di zaman SD tuh. Kalah dengan teman sekelas juga. teman sekelas Karena juga. badannya, iya. Aku tahu siapa. Takut dihimpit tuh. Iya. Pokoknya sabar kalah dengan itu. Terus ada permasalahan apa bar yang kau sama berantem sama anak SMP? Karena yo iseng bae lah, karena provokasi sama kawan juga kan. Oh, diprovokasi sama Iya. ah, Namanya juga masih kawan SD. sama kawan kan, Ah. diprovokasi berani nggak sama dia. Kalau kau berani, kalau kau kerasnya preman, nah, kau ajak dia nih bertinju kau. Dia enak mau juga. Yo namanya orang diganggu, Oh, yo, ya diganggu. pasti dilawan lah. Oh, berarti ganggu tuh kau kan yo. Ya iyalah. Terus yang aku ganggu nih badannya 1 kali lipat dari badan. Yo badan lebih aku. tinggi kan. Tinggi segini Badannya besar. Badannya besar. Ah. Dengan kecilnya badan aku nih. Kau tantang. Dan kebetulan tuh berantem di sebelah SD. Di belah SD di semak-semak. Di semak-semak. Debak-debik. Dan kau menang. Ya menangnya tuh gara-gara apa ya? Gara-gara pas sudah begelut, tuh ya posisi kuku panjang sama main jambak. Jadi Itulah yang menang. Jadi dia tuh kayak ada kuat karena kau Iya. cakar sama kau jambak Di itu. sini kena cakar, di sini luko-luko. Nah, terus tuh rumahnya dekat sini lah juga. Dekat SD tuh. Nggak dekat rumah lah di Oh, dekat Pado. jauh dari rumah kau. Ya cuma beda RT. Oh, gitu. Ketemu lagi pas main di ini kan main bola. Terus diprovokasi lagi sama kawannya. Masa iyo kau kalah sama Oh, itu berantem lagi yuk? Enggak. Oh, cuman panas-panasan ya, panas be. Dia tuh katanya masa iyo cewek main jambaan provokasi sama kawannya gara-gara kau Iya. menang gara-gara main jambak sama cakar. Sama cakar. Tapi pertama kali aku petinju tuh ada sama sahabat aku juga lah. Termasuk sahabat aku yang sikoknya tuh. Dia nih yo agak ini juga, agak songong juga. Yang tinggi, Iya. kepala peta. Iya. Sebut mereknya. Sebut merek boleh. Itu M Nolando. Namanya M Nolando. Kalau jangan nonton ya. Dia tuh karena songong tuh anak TNI. Oh, kebetulan dia tuh aku juga tinggi dah, badannya tinggi. Terus kepala kotak. Dia anak tentara. Dia ganggu aku pas pertama kali aku masuk. Dan emang iya, gua akuin dia tuh songong di SD karena orang tuanya itu pejabat TNI itu, abdi negara. Jadi songong juga, ditantang juga sama nih orang. Petinjunya tuh beberapa minggu Pas kau masuk. ya pas masuk. Baru masuk. Kita lagi di perpus. Aku Aku memang jahil kan sesama-sama, tapi tidak ngejahilin dia. perpus depan. Iya. Terus tuh dia nggak tahu ngapa, yo jahilin aku gitu kan, nggak ada nantang, cuman jahil. Yo aku dengan gengsi tinggi nih, langsung lah bertinju. Dan Akhirnya dia nangis juga. Nangis pun, dia lah pertama kali yang bertinju sama aku. Oh, pertama kali kau masuk dan bertinju sama dia. Iya. Dan dia nangis. Iya, dia nangis. Dan kau bertinju sama dia kalah. Iya. Kalah. Wait a minute.
minutes. Dan ini agak ada yang unik nih. Sabar ini kan sekolah langsung masuk kelas 2. Kelas 2. Masuk kelas 2 SD dan dia ngelewatin satu SD kelas 1. Padahal di sekolah sebelum itu belum selesai kelas Ya, 1. belum selesai. Nah, itu kayak mana bisa masuk kelas 2 langsung? Ya karena mungkin ini ya. Oh, nyogok. Janganlah nanti Guru kita nengok. Masalahnya guru kita lah banyak yang pensiun. belum, yang ini belum. Oh, belum. Agak saya dicari kalau Oh, belum. jadi Gara-gara video ini nanti orang di sana dipecat. Bahaya. iya bener. Dan itu nyogok sama Skip. Oh iya, tak apa. Jadi ini ada yang unik nih. Biasa kalau nyogok tuh orang masuk SMA, orang mau masuk kerja. Istilahnya tuh bukan nyogok ya, istilahnya Orang tuh dalam. minta tolong. Oh, minta tolong. Tapi minta tolongnya salam tempel. Bener kan? Nggak tahu juga Salah itu tuh. urusan orang yang di belakang. Lu bayangin masih SD. Kita SD itu ya gak tahu apa-apa ya masuk aja karena kan muda dulu zaman Iya. dulu masuk SD. Ini orang nyogok. Langsung masuk kelas 2 lagi. Aneh. Rencana mau kelas 3. Cuman gara-gara tak bisa baca, ya tak diterima. Oh, jadi pas itu belum bisa baca, Iya, belum makanya bisa masuk kelas baca 2. sama sekali. Dan kebetulan di situ gua masih kelas 2 dan dia langsung masuk. Pas kebetulan dulu aku masih kelas 2. Tanpa kelas 1. Dan kelas 2 langsung dapat lulus ijazah. Lu bayangin lulus. Sampai sekarang ijazah. lapor isti belum ada isinya. Iya bener, lapor SD yang kelas 1 ya? Iya. Belum ada isinya. Belum ada Tapi isinya. 2, 3, 4-nya ada. Ada. Tapi dapat ijazah kan? Tetap. Nah, itu. Lapor SD kelas 1 kosong. Melopong. Ini langsung kita loncat ke SMP. Ini SMP ini mulai berubah nih, lebih dewasa lagi karena udah bertambah umur kan. Dan ini orang lebih tua dari gua. Jadi umurnya sekarang umur gua berapa? 19 tahun. Umurnya hampir kepala 2, sedangkan gua Hampir umur belum 19 tahun. Iya, kan hampir kan Ya, 19 ke belum, 20. nggak bisa. Nah, sedangkan umur gua 17 tahun, beda 2 tahun. Berarti kau kelahiran 2002. Tiga. 2003. Bulan 2. Oke. Ini 19 tahun, hampir kepala 2. Tanggal 1 sekalian. Ya, dikasih surprise. Oh, jadi ulang tahun Sabar itu tanggal 1 bulan 3. Bulan Dua hari. 2. Tanggal Bulan 1 bulan 2 2023. Ah. 2023. 2003 tanggal 1 bulan 3 2003. Bulan 3? Ya udah segitu. Pokoknya segitulah ya. Yang Astagfirullah. mau kasih kado Boleh. Tapi Sabar nggak dijambil lagi. Jadi sekitar 2 bulan lagi Sabar bakal berangkat ke Padang. Ini lu pada unik nih. Seorang Sabar ya. Preman SD. Cuman cukup famous di SMP sama SMA. Bisa keterima apa? Bar? SMPTN. SMNPTN. NPTN. Nah, ya itu pokoknya keterima di Padang. Dan jurusan pariwisata. Cuman sebelum masuk ke situ, kita ceritain dulu SMP sama SMA-nya biar nyambung ke itunya. Jadi di zaman SMP dulu Sabar cukup famous karena banyak ngikuti ekskul kegiatan di zaman SMP. Jadi cukup terkenal nih orang di zaman SMP. Cuman di zaman SMP juga ada nggak nyari masalah di pas kelas 1 kelas 2 ya? Pasti ada, cuman pas kelas 1 nyobain. Cuman kelas 1 nyobain. Awal-awal itu memang cari masalah terus. Itu pun ngikut juga geng-geng di sana. Oh, ngikut geng di sana. Cuman Karena zaman dulu tuh kalau udah ada geng, nggak terkenal. bukan tidak terkenal. Apa date nggak ada ditakuti orang, dekengan, date iya. dekengan sama date Ayo ditakuti kalau ada orang. masalah. Soalnya kan zaman-zaman SMP kayak itu. Terus Iya. kita juga ada zamannya PLS, Iya. gitu kan, perkenalan. Cuman di zaman kelas 1 tuh, kok bisa berubah di kelas 2 kelas 3 ya ngapa kok mikir kau mau berubah, date mau lagi jadi berandalan di preman gitu. Karena di sisi lain pendidikan apa yang didikan Wak aku nih juga paman aku nih juga keras kan. Oh, didikan paman kok keras. Ya karena dia sering memperhatikan balik malam. Bahkan aku pernah pas balik jam 9 tuh, jam 9 malam. Balik jam 9 malam, zaman SMP tuh. Kelas 1 SMP Satu itu SMP. habis kena gebu-gebuin. Terus jadi Kena tendang-tendangin. didikan dari paman juga yang keras bisa ngajarin kau untuk lebih dewasa lagi. Iya. Jadi lebih tertib lah, lebih teratur kan Tapi hidup lo. dengan kerasnya itu tuh nggak bisa merubah aku sih. Kau malah jadi lebih keras juga, bener lebih kan? keras lagi, lebih banyak lagi cara buat untuk kayak mana sih bisa ngumpul-ngumpul kayak mana. Ya cuma bener sih, gua ngerasain juga di kalau didikan orang tua yang keras tuh bukan berarti anaknya jadi lebih lembut, lebih apa, tapi anaknya jadi lebih keras Lebih lagi. keras lagi. Anaknya jadi lebih keras, jadi Bahkan- kayak di luar tuh lebih kayak Iya, nantang sama iya, orang di gitu. belakang. Jadi Dia kayak di dalam rumah, di dalam rumah nunduk, Iya, cuman di nunduk. luar tuh tinggi aja. Iya. Bener kan? Jadi Wah. kalau orang tua yang keras ke anaknya tuh tidak selamanya anak tuh jadi
apa diem apa. Cuman ada beberapa orang tua yang keras tuh bikin anaknya jadi trauma. Bener gak? Iya. Ada beberapa anak yang trauma. Semua anak itu kalau dikerasi yo kebanyakan ya itu bakal jadi keras juga. Bakal itu keras semua juga. itu Rata-rata tuh. Iya, rata-rata. Pelajaran dari kita juga kan. Iya. Jadi kita bisa ngasih saran. Jadi kalau tapi tergantung lagi sama anaknya dengan pola pikirnya lagi dia berpikir tergantung apanya lagi ya lingkungan pertemanan di luar. Karena ada juga kalau anaknya yang tertutup atau introvert, jadi kalau kayak orang tuanya keras atau apa dia lebih tertutup malah jadi lebih trauma yang dalam. Cuman ada juga anak yang jadi ikut keras, jadi pas di luar dia jadi mengebangkang, jadi tinggi, jadi orang yang sok kuat lah. Tapi pas dia dewasa dia bisa malah jadi nantang si orang tuanya. Ini orang tuanya sudah tua, dia malah nantang balik karena ada tuh kejadian orang tua sama anak yang ribut sering kan, apalagi yang anak ngebunuh orang tua ngebunuh anak, itu sering. Oke, berat banget pembahasannya. Kita lanjut ke kelas 3-nya, Bar. Gue pengen bahas nih sedikit yang kenal sabarnya pasti tidak tahu sih, masa percintaan sabar. Masa percintaan sabar tuh dimulai dari zaman SD. Lu bayangin, cinta monyet dia udah kenal duluan. Gua belum mikir ke sana, dia lah kenal duluan. Di zaman SD tuh ada satu perempuan yang sangat-sangat dicintai sabar. Gua tahu sampai sekarang masih. Udah zaman SMP ya. Sampai SMP. Sampai SD kayaknya. Cuma sampai SD, selesai SD itu udah lagi dah. Jadi Sabar nih mencintai satu orang perempuan yang cukup kenal juga dengan gua, teman baik gua juga. Jadi ini cinta pertama kau nih. Apa pertama kali kau pacaran baru sama dia di zaman SD tuh? Privasi lah, Dak. Oke, privasi. Jadi gue gak kayak sebut nama ya, karena entah takutnya dianya nonton, terus pacaran nonton, bahaya, bisa mengganggu kan? Nanti bisa mengganggu hubungan sosial. Nanti di depan, ketemu di depan, nggak ada teguran lagi. Canggungnya dia takut. Jadi malah mengganggu pertemanan. Gue pengen tahu nih, karena aku juga gak tahu nih, kau nembak dia kayak mana? Nembak nih cewek kayak mana? Yo, dulu kan dulu mana berani lah nembak pakai ini. Jadi nembaknya lewat SMS. Dulu kan belum ada WA. Masih ada BBM, cuman HP aku udah ada secanggih BBM. Jadi lewat SMS dulu beli HP pertama kali iCherry yang segini. Oh, yang kecil dulu. Ya model-model Nokia. Model. Oke, paham. Jadi ya dari situlah nembak. Diterima langsung. Ya diterima di lewat SMS itu lah. Langsung diterima. Iya. Jadi pas ketemu tuh kayak canggung-canggungan ya, apa langsung bucin-bucin. Iya. Kalau dia nonton tahu nih siapa. Karena aku tahu si Dio bukan orang yang tinggal di Lombok kan? Bukan kan? Kirain yang itu. Aku dekat sama gua gara-gara dia, Dak. Gara-gara isi itu. Iya. Ya. Temen apa tuh? Gua deket sama orang. Kau sering majain aku. Oh iya. Kau sering majain aku, kau sering gebukin aku juga. Iya. Di gua tuh dulu isi culun sama penakut sama pendiam. Jadi ini orang enak manfaatnya kalau orangnya apa malain minta duit. Ngejek namanya aja minta duit 2.000. Minta duit 2.000. Jadi gua sering dipalain. Nyebut nama langsung 2.000. Gak usah manggil aku kalau udah ngasih duit. Nah, 2.000 sering dipukul lah. Pokoknya SD gua kelam lah kalau hanya sama orang. Cuman di zaman SD dari kelas 2 sampai kelas 6 seringan kayak itu. Cuman di zaman SMP alhamdulillah ada lagi. Cuman zaman SMP lebih banyak lagi yang kayak kau, lebih berandalan. Anjir. Terus kita lanjut nih, sama-sama tamat nih zaman SMP kan satu SD bareng, satu SMP bareng. Di zaman SMK-nya pisah nih. Si Sabarnya SMK yang saat ini, gua SMP yang ini pisah. Cuman gua cepet tahu nih orang sekolah situ kan cukup famous di SMK itu karena juga banyak teman kita kan di situ kan. Dan ini orang tuh pas kau mulai bukan berubah sih, lebih tobat dari ke preman lagi. Ini orang gampang akrab dengan orang-orang lain. Jadi kau tuh nyari channelnya lebih banyak lagi gitu kan, istilahnya channel. Karena kan orang-orang yang di luar tuh bakal lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan orang-orang yang berurusan di dalam rumah baik. Karena dia memang terbiasa bersosialisasi, dia mengerti sesama perasaan, mengerti cara kayak mana lah. Ya gitulah. Karena kebetulan kau tuh dari luar dan kau emang dari dulu tuh udah terbiasa dengan orang-orang banyak. Orang-orang luar. Benar. Jadi mudah kau buat untuk bersosialisasi kan. Jadi makanya gampang akrab dengan orang-orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
seorang sabar nih ya yang tinggal sama pamannya, tidak mungkin kan berkebutuhan dipenuhi oleh pamannya. Jadi sabarnya juga dari kecil sudah kerja keras, banting tulang tuh ngidupin kau dewek apa? Ngidupin. Ya ngidupin tuh kau dewek kan nih. Kau tuh kerja untuk jajan kau. Jadi pengen tahu nih, pasti juga pengen tahu kau tuh kerja mulai dari kapan? Mulai bekerja? Mulai dari kelas 6 SD. 6 SD itu pertama kali kau ngerasain kerja itu kerja apa? Ngapain kau kerja? Kerja bersihin taman tetangga lah. Oh, bersih-bersihin. Nah. Terus itu tuh pertama kali kau nerima duit dari keringat kau tuh berapa? Pertama kali? 10.000. 10.000 dikasih. Iya, itu pun tidak sebanding dengan tangan aku yang sudah melepuh-melepuh. Itu kau ngani itu dari kapan sampai jam berapa gitu? Sekitar 2 jaman lah. Oh, Sekitar banyak 2 tuh. jam. Iya, di ininya, di Halamannya itu. halaman sama kadang di belakang. Kalau di belakang kayak agak-agak semak tuh kadang. Cuman nggak worth it dengan dia yang kasih. Cuman kan kebetulan kan kau juga masih SD, cuman nggak orang tuh mikir kau tuh nggak perlu banyak, cuman kayak 10.000 lah cukup. Tapi 10.000 tuh udah paling banyak kalau dulu SD. Yo, kan. dulu SD kan 10.000 sudah bisa beli cilok 10 eko, bisa beli minum es kan lah ngenyangi lah kan 10.000 tuh. Pokoknya bisa untuk 3 hari bisa. Cukup. Nah, terus dari SD nih, di SMP kau juga ada kerjaan enggak? Kalau di SMP lebih naik lagi levelnya. Nah, pengen naik level anjir. Apa tuh? Kerja bangunan. Jadi lu bayangin zaman SMP sudah kerja bangunan dan itu kau ngikut orang atau kayak mana? Ngikut orang. Dan kerja bangunan tuh berat tuh. Ngangkat semen, nganu semen tuh kerjaanku berat tak di SMP. Di kelas berapa tuh? Ya iyalah dari kelas 1 lah, kelas 1. Kalau di SMP itu lah kerja bangunan. Ya kelas 1, kelas 2. Biasanya kan gaji orang bangunan tuh per minggu ya tuh. Iya. Nah, seminggu 100 lah sih. Bener kan? Seminggu 100 dan kan berat ada kerjaannya kan. Jadi terganggu enggak kau sekolah kamu itu? Kerja bangunan tuh bukan kerja bangunan kayak kerja bangunan memang kerja bangunan. Kerja bangunannya itu kayak bantu-bantu orang be. Oh, bantu-bantu orang. Iya, cuman ngerjain kayak ngecat, terus ngecor depan rumah dia, terus bangun fondasi. Cuman sekitar 2 orang lah, 2 orang 3 orang. Itu bisa dibilang juga itu kerja bangunan kan? Iya. Nah, terus selesai dari kerja bangunan ini kau ngerja apa lagi? Pembahasannya soal kerja gagal nih. Selesai kau kerja bangunan. Kerja bangunan aku pernah jual piscok. Oh, gua tahu nih. Ini jual pisau ini zaman puasa dah, di bulan-bulan puasa. Enggak, jadi, bukan. Oh, sebelum. Zaman puasa tuh aku jualan es sop buah. Oh, jualan sop buah. Iya, itu kan modalnya juga lumayan. Iya. Dan penghasilannya kayak mana? Lumayan lah kalau lumayan juga. Modalnya tuh dari inilah sumbangan dari masing-masing. Oh. Jadi itu lebih. Itu berarti orang invest apa kayak mana? Kami tuh kerja sama-sama, modal sama-sama. Modal sama-sama, kerja sama-sama. Iya. Dari sop buah terus jual piscok. Piscok tuh punya dewek. Ya punya dewek yang pernah booming tuh kan. Pernah booming ya piscok. Jadi pendapatan tuh per hari sekitar ada 150.000. Sehari 150.000 dengan modal? Dengan modal sekitar 30 ribuan lah. Untungnya pisang tuh harganya 6.000. Pisang coklat tuh kan tahu deh kan yang dibelah-belah terus banyak. dibelah 4. Sikok pisang tuh untuk 4 ikok 4.000. Cuman dikasih coklat dalamnya terus digoreng. Berarti bentar. Lah sekitar 200 lah. Mungkin. Modal 30 dengan penghasilan 200 berarti kau untung sekitar 170.000. Iya. Sehari. Iya. Anjing. Tapi itu karena kan banyak karena aku banyak kawan banyak channelnya gitu cuman kawan-kawan tuh lah yang yang mau beli terus. Oke. Cuman kendala di motor aku kan motor VR tuh motor VR motor pernah lama mogok jam 11 malam. Aku pernah ngantar ke Eka Jaya dan itu mogok gara-gara kepanasan. Nah gara-gara itu terus karena aku tidak mau juga kan bisnis aku ini dicap beda dengan orang. Bukan bisnis aku ini bakal meredup. Jadi ya sebelum itu meredup, sebelum orang tuh bosan, kau redupin duluan. Aku redupin duluan. Oh berarti kau dengan alasan takut kayu. Iya, alasan kayu. Berarti kan kalau pemain bola itu gantung sepatu, kalau kau gantung
pisang. Iya, gantung Gantung pisang. pisang aja sudah selesai tuh. Selesai Iya. kau jual piscok tuh apa lagi kerjaan yang kau lakuin? Langsung aku masuk jualan gorengan. Jualan gorengan. Oh, gue tanya jualan gorengan dari ke rumah kau tuh. Iya, aku kerja Itu masuk ke jualan kau gajinya gorengan. per hari atau per minggu? Per harinya 20.000. Kita lanjut aja di akhir nih di usaha Sabar sekarang tuh. Sabar tuh punya usaha yang terakhir dan usaha ini cukup enak sih baginya orang. Jadi kau tuh punya usaha apa namanya? Wacana Jambi Adventure, Nah. punya biro perjalanan. Kebetulan disponsori langsung nih. Ini ada logonya, gambar logo. Ntar gue tampilin gambar logonya di akhir. Jadi Sabar tuh ngebuat kayak PT, bukan PT sih, PT. CV. Oh, CV Wacana Jambi. Adventure. Wacana tuh kan kayak cuma rencana dah. Cuman Sabarnya kau pernah apa nganu dewe apa sebelum kau kayak traveling tuh kau kerjasama dulu sama orang? Ya karena bisnis terus bergerak di bidang jasa, ya pasti ada kerjasama pasti. Jadi Sabar nih jalan-jalan kemana be sih dari awal sampai sekarang? Sebutin semua kotanya. Pertama Kerinci. Kerinci. Kerinci sudah Bosennya. Ke Kerinci terus. Ya. Nah, terus Lampung, Padang, Palembang, Pulau Jawa, Jakarta. Kemarin barusan ke Kota Batu, Kota Batu. terus ke Jogja, sama ke Gunung Bromo. Itu semuanya udah. Berarti bisa dibilang sudah hampir ngelilingin kota Indonesia nih. Belum. Indonesia masih luas ya. Cuman di umur kau yang berapa? 19. 19. Sudah bisa ngelilingin itu. Kan wow sih kalau bagi orang tuh kayak mahal atau apa. Dan dia nih ngelakuin itu semua dengan cuma-cuma. Terus banyak yang orang ngira kan Sabar nih kaya, Sabar nih banyak duit, jalan-jalan terus, seneng-seneng terus. Kalian nggak tahu di belakangnya gimana. Ya, perjuangannya tuh Payah banget. Iya. Nih IG. Ntar nanti gue tunjukin IG dari Cabitur Travel Sabar. Buat kalian yang pengen liburan tapi bisa langsung kontak kan sama dia. Ya, bakal ini buka cabang juga di Padang Panjang. Buka di cabangnya dulu di Jambi sama di Padang nih. Wacana Jambi Adventure itu di Jambi. Untuk di Padang namanya Pasti Trip. Pasti Trip tuh apa? Pasti Trip tuh ya nama biro perjalanan. Oh, biro perjalanannya. Karena Oke. Kalau Wacana Jambi Adventure itu slogannya hanya di sini wacana jadi kenyataan. Kalau di Pasti Trip terus. Oh, trip terus. Siap. Aku jadi kayak Atta anjir. Stop it. Oke, jadi untuk yang terakhir ini Sabar pengen ngasih suatu pesan atau pesan yang kesannya gimana dia bisa sampai sekarang. Dan buat kalian nih, karena banyak nyebar orang-orang yang muda terus hanya galau masalah percintaan, terus kayak down, semangatnya jatuh, kayak lebaynya enggak sih rasanya. Jadi ada juga yang orang yang lagi ngejar mimpinya, mereka yang lagi ngejar mimpinya, cuman dijatuhkan semangatnya atau down. Jadi ini pesanan kesan kami untuk kalian biar kalian tuh lebih semangat lagi, untuk kalian tuh bisa lebih gapai mimpi kalian lagi karena banyak cara kok bisa untuk gapai itu. Walaupun kalian tergapai mimpi itu, masih banyak cara lain untuk hal-hal yang lain. Hidup kalian masih panjang, jadi kalian tuh masih bisa banyak untuk ngejar. Jadi ini pesan dan kesan Sabar untuk kalian semua. Silakan. Oke, sebelumnya walaupun aku belum sukses-sukses amat ya, walaupun belum sampai ke puncak yang tinggi. Ya, puncak mungkin keinginan aku. Ya ini sebagai ambillah pelajaran, mungkin ada yang baik ya silakan diambil. Kalau misalnya menurut kalian ini buruk jangan. Ya, no problem. Oke. Mungkin kita itu kalau sesama manusia ini kalau untuk down, galau itu manusiawi kan? Manusiawi. Karena kita juga tinggal di Indonesia. Orang Indonesia tahu dewel ada. Orang takut berbisnis malah ditakut-takuti. Benar. Kayak mana tuh? Itu bukan orang tua kita, bahkan orang pokoknya hampir semualah menganggap remeh, ngejatuhinnya. Iya. Cuman biasanya tuh orang terdekat yang bikin jatuh tuh. Iya, kalau orang karena lebih banyak itu orang luar, karena orang terdekat ini lebih dekat sama kita, dia ngomong sedikit pun kita memang merasa langsung jatuh. Iya, lebih jatuh. Benar. Tapi kebanyakan itu orang luar. Jadi
kalau menurut aku jangan pedulikan, ikutin kata hati, jalanin baik terus. Jadi habisi kita itu hidup ada Pasang surut. ini ada takaran gagalnya. Yo Jadi, bener. Takaran gagal. Jadi Bener. habisi gagalmu di masa muda. Jadi apapun itu pekerjaan ambil. Selagi daripada kita main HP, mending cari pengalaman. Entah itu kerja di mana, di counter, di apa, jualan pempek. Karena itu nggak percuma-cuma. Itu bakal Tapi banyak juga yang gengsi nih, kayak mana lu? itu makanya kita tuh jangan pernah gengsi. Jadi sekecil apapun pekerjaan, selagi kita masih muda, ya apa salahnya, kan kita masih muda, bukan pekerjaan yang tetap. Karena pengalaman tuh iya, mahal. Itu sebagai bantu loncatan buat kita. Jadi walaupun mungkin orang insecure dengan cewek gitu kan, kalau kerja kayak gini, age nggak dapet cewek lah, inilah. Gengsi lah ya. Itu sebenarnya ya Salah. bukan salah sih, itu kita tidak bisa menyalahkan orang juga. Tapi ya lebih baiknya janganlah cari pengalaman, entah itu kerja bangunan, karena jangan pas kita gengsi. kerja itu kita sudah terbiasa, minimal kita ada basic, ada dasar buat mengerjakan sesuatu, terus tahu juga pengalaman di dunia kerja. Karena ini kan ada deh pepatah yang ngomong, pepatah yang berbicara gini, dunia kerja itu dunia keras. Itu emang bener, dunia kerja itu dunia yang paling kejam dan keras, karena orang banyak halalin banyak cara, halalin banyak hal untuk bisa di dunia kerja itu. Jadi orang tuh banyak kok berlomba-lomba untuk kerja. Karena apa ya? Semua hal itu sekarang tuh butuh duit. WC sekarang bayar 2.000 untuk kencing aja. Untuk buang air kecil aja bayar 2.000. Jadi semua hal itu butuh uang. Jadi kalau buat kalian tuh jangan gengsi, cuman kayak lu lagi pengen PDKT nih dengan cewek lu nanya, lu kerja apaan? Lu padahal kerjaan lu cuma kayak jaga konter atau jualan itu, lu malu, dan lu dengan PD-nya, dengan bangganya lu bilang lu kerja di PT, lu kerja di perusahaan ini itu, padahal kenyataan lu kayak ini, kerjaannya lu ya biasa aja. Tapi itu salah tuh, kalau awal yang dimulai dengan kebohongan tuh pasti tidak bakal bagus. Jadi jangan pernah gengsi dengan soal pekerjaan, karena apapun yang lu lakuin dengan halal, pasti semuanya itu bakal lancar, bakal mulus-mulus saja. Karena benar kata Sabar ya, itu tuh cuma sebagai batu loncatan. Karena lu mulai dari bawah, lu bisa melakukan batu loncatan yang lebih tinggi lagi. Jadi gak semua tuh lu bakal nyetak di situ tuh, gak. Lu tuh bisa mulai lagi dari atas, asalkan lu punya keinginan dan punya kemauan untuk jadi, bisa lebih atas. Kita tuh kalau misalnya mau kerja kan, ya kerja, misal kita mau lebih tinggi lagi, kita lebih mudah, tinggal mengasah, kita sudah terbiasa untuk. Karena itu pengalaman, benar kan? Karena pengalaman. Karena kalau orang tanpa pengalaman langsung masuk di dunia kerja, dan yang dunia kerja yang lebih tinggi, dia bisa langsung jatuh. Karena dia tidak tahu di dunia kerja itu sekeras apa. Jadi kalau makanya itu pengalaman itu emang penting. Makanya orang banyak nyari lowongan tuh, dicari lowongan pekerjaan pria umur sekian, berpengalaman, karena emang butuh berpengalaman tuh. Ya, itu walaupun kita juga masuk dengan orang dalam kan, setidaknya kita sudah tahu kerja ya, kan itu. sudah tahu. Terus juga jangan pernah iri sama orang. Bener. Kita nengok orang, wah orang ini bisa kemana-mana. Terus belum lagi kita sesama latar belakang yang sama nih. Terus kenapa kok dia bisa begitu? Ya karena banyak sih orang-orang, bukan orang-orang sih, mungkin kita juga pernah ngerasain sama orang-orang juga. Orang lain tuh jadi kayak pacuan kita untuk bisa kayak, wih orangnya bisa gini, kita juga harus bisa gini, banyak tuh. Boleh jadi pacuan, tapi jangan sampai kayak tradisi. Jangan terlalu iri. Kita punya latar belakang tapi dia lebih maju, kenapa kayak gitu? Apa karena Tuhan tidak adil? Itu sebenarnya bisa sebenarnya itu bisa memicu kita buat maju ke depan. Mungkin kalau kita sudah berpikir negatif sama Tuhan ini kan, oh dia kayak gini padahal latar belakang sama tapi dia lebih maju, kayak mana nih, masa ada adil lah. Itu ngeluh. bisa itu yang sebenarnya jadi penghambat Jadi kita untuk
ini. Kalau iri terus ya pikiran negatif itu Iya. mulai penghambat, jadi malah jadi lu jadi lemas, Iya, jadi gak malah semangat lagi. Menumpuk di sini. Menumpuk. Padahal kesempatan itu masih banyak. Masih banyak. Kayak ini orang beli baju ini orang beli sepatu ini, lu pengen, sedangkan uang lu pas-pasan untuk makan sehari-hari. Dan lu pengen beli itu cuma untuk nampak ke dia, gue juga mampu loh. Padahal besok-besoknya makan aja gak tahu makan apa. Jadi jangan pernah jadiin pacuan orang tuh untuk sama dengan diri lu. Pacuan tuh boleh untuk jadi sama dengan dia tuh boleh, tapi ke hal yang positif kayak lu bisa ngebuktiin ke nih orang kalau lu juga bisa kayak orang nih dengan usaha lu sendiri. Dosa kayak ikut-ikutan tuh jangan. Iya. Makanya tuh iri tuh jangan. Iri tuh emang benar-benar hal yang enggak boleh. Kita tuh sudah ada takaran. Bener. Kita tuh ada jaya di masa kita. Nah, jaya tuh sudah ada Iya. disiapin. Iya. Jadi jangan gitu. Kesuksesan tuh diraih oleh orang-orang yang mampu mencoba dan mampu untuk melakukan. Jadi kalau kegagalan terus orang tuh jatuh diraih cuma dengan orang-orang yang tidak mau berusaha lagi. Maka itu kalau usaha atau apa jangan pernah menyerah. Karena banyak hal lo, umur lu pasti panjang, jadi lu tuh masih banyak usaha yang bisa lu lakuin. Jangan pernah nyerah. Karena banyak tuh kesempatannya lagi, gitu. Dicoba dulu. Benar sekali. Oke. Iya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau kalian suka video gue jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan ini konten terakhir gue sama Sabar, karena dulu gue juga sering bikin konten sama dia. Ini konten terakhir gue nih sebelum nih orang berangkat ke Padang, karena 2 bulan lagi bakal berangkat ke Padang. Berapa tahun Bar di Padang? 4 tahun. Bakal 4 tahun di Padang. Kalau ada waktu ya mungkin main-main lagi. Insya Allah ada konten selanjutnya gua di Padang. Oke, nantikan aja karena ini adalah video pembuktian juga untuk gua sama Sabar. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Tapi sebelumnya aku sama Sabar juga minta maaf. Kami juga bukan sebagai meninggi atau apa, karena kami ini cuma kayak ngasih pembelajaran hidup kami dan Iya. untuk nasihat buat kalian. Dan pengalaman yang pernah kami alami ini, mohon maaf kalau kalian tersinggung atau apa. Kita sama-sama bagi ilmu aja, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka video gue, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel gue supaya lebih berkembang, lebih maju, dan lebih pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.